Masa muda umumnya merupakan masa pelampiasan rasa suka. Tapi, kadang rasa suka itu menjadi pelampiasan tanpa batas yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Married by accident merupakan istilah populer pada kasus tersebut di kalangan anak muda. Kebanyakan kasus tersebut dialami oleh pelajar sekolah hingga kalangan universitas. Sehingga hal tersebut dapat memompa maraknya kasus aborsi yang menimpa anak-anak di bawah umur terutama di Indonesia. Aborsi merupakan sebuah fenomena kontroversial yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah menikah, aborsi juga kerap kali dilakukan oleh para remaja akibat pergaulan bebas. Baik dengan meminum obat tradisional, pijat, atau bahkan meminum obat-obatan dengan kandungan tertentu yang dapat memicu keluarnya konsepsi dalam rahim. Tim investigasi EHO melakukan penelusuran terkait penjualan obat aborsi Sitotek. Di Jabodetabek, Sitotek sangat mudah ditemukan di apotik maupun toko peralatan medis. Di Jakarta, tepatnya Pasar Pramuka, kalian dengan mudah akan mendapatkan kebutuhan obat dan alat kesehatan. Berdiri sejak tahun 1975, pasar yang terletak di Jalan Pramuka, Jakarta Timur ini sudah sejak lama dikenal sebagai pusat perlengkapan medis termasuk obat. Pasar Pramuka menjual berbagai macam obat bebas, obat warung, dan obat-obatan generik atau paten, yang seharusnya hanya dapat diperoleh jika memiliki resep dokter. Salah satu obat ilegal tersebut adalah obat aborsi. Konsumen dapat mudah mendapatkan obat aborsi melalui para calo yang berkeliaran di Pasar Pramuka. Halo, Halo, ya halo, singkat. Mas, saya yang waktu itu nelpon, Mas. Waktu itu datang ke sana. Iya, Ya, itu mau nanya, Mas, kemarin tuh gimana, Mas? Berapa jadinya, Mas? ya kan udah saya bilangin waktu di atas itu kan. Ya, 1,2 itu ya, Mas. Ya, Yang paling murah berapa ya, Mas? Ada nggak, Mas? Soalnya pacar saya nggak jadi ngasih, Mas. Saya harus utang. Mbak punya duit berapa? Ya, ini saya sementara cuma baru megang 400 aja sih, Mas. Oh, Kalau paling besok sih pengen saya usahain lagi. Saya takutnya nggak dapet 1,1 gitu. Jadi kalau misalnya dapat 600 atau 700, ya kalau Mas ada barangnya nggak apa-apa deh, apa aja saya ambil dulu gitu. Yang penting saya usaha dulu gitu, Mas, buat ambil. enggak, kalau ada 600-700 separuh aja dulu itu 5 biji. Gitu. Mudah-mudahan kan 5 biji itu kadang-kadang kan udah berhasil kan, tergantung casing kan bisa diketeng. Buat Mbak aja biasanya sebenarnya nggak bisa diketeng, cuman saya kasihin aja. Oh, itu bisa diketeng, Mas. Jadi 600 itu diketeng ya? Ya 6,5, kalau separuh 6,5, saya kasih 5 biji. Oh gitu. Oke. Ya udah, saya usahain cari gitu. Udah. Kalau Ya usahain 2,5 lagi. Ini buat Mbak doang, biasanya nggak pernah diketeng. Saya karena kasihin aja dari logat cara ngomong Mbak gitu. Kalau serius saya bantuin gitu. ya, Mas, kalau misalnya saya besok dapat uangnya, saya ke Pramuka lagi, Mas. Nemuin Masnya gimana ya? Ya udah, tapi jangan ke dalam pasar. Kalau mau janjian kita ketemu di luar aja, jangan di dalam. Soalnya lagi rawan mau lebaran ini. Oh gitu. Di mana? Itu kan nggak dijual bebas, itu kan nggak ada izin Badan POM-nya. Itu kan barang luar, impor. Jadi nanti saya SMS aja ya, Mas, ya? Apa gimana? SMS aja, ketemu di rumah makan dekat rel kereta api itu apa di mana, besok saya iniin.
Pihak BPOM menolak diwawancarai menggunakan kamera, namun proses wawancara tetap berjalan. Berikut hasil data wawancara. Dalam pengawasannya, BPOM melakukan pengawasan semesta yang terdiri dari 3 lapisan. Berikut isi lapisannya. Sarana pelayanan atau pelaku usaha yang diawasi produk obatnya dimulai dari produksi hingga mutunya. Dikoordinasikan oleh Badan POM pengawasan pada jalur legal. Pertama, pemeriksaan industri farmasi. Kedua, pemeriksaan distributor. Ketiga, pemeriksaan apotik dan klinik. Masyarakat diimbau untuk melakukan ceklik kemasan, label obat, izin edar, dan kadaluarsa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 mengenai pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Berarti kalau yang legal berarti satu dikerjakannya juga di tempat yang legal juga, misalnya rumah sakit ya, tempat-tempat pelayanan kesehatan yang memang sudah legal ya. Terus juga dan itu atas indikasi. Kalau kita semua tuh dokter mengerjakan kalau misalnya aborsi misalnya kuretase atau itu tuh semua berdasarkan atas indikasi. Kita juga dulu waktu di kedokteran juga disumpah untuk tidak menghentikan konsepsi kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita orang misalnya lagi hamil, walaupun dia bilang wah saya baru aja dok, telatnya juga 2 minggu, tidak bisa karena apa, dianggapnya dia udah ada kehidupan. Kalau udah ada kehidupan, ada konsepsi, berarti kita tidak boleh menghentikan kehidupan. Memang dia tidak tumbuh janinnya ya, kematian mudiga. Nah itu kan baru 1% datang kematian mudiga. Berarti kan itu memang harus dikuret, karena kalau nggak dikuret ada perdarahan, ya kan? Bisa terjadi perdarahan karena kan tidak bersih. Kalau tidak bersih, kontraksi rahim tidak akan benar, akhirnya jadi berdarah terus. Nah jadi kalau dalam keadaan seperti itu kita harus kuret. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya melakukan aborsi ilegal sangat beresiko bagi ibu hamil untuk kehilangan nyawanya. PKBI atau Persatuan Keluarga Berencana Indonesia merupakan sebuah LSM yang peduli terhadap masalah keluarga berencana Indonesia. Dengan program unggulannya, PKBI adalah salah satu instansi legal yang menyediakan layanan konseling dan aborsi bagi para calon ibu yang mengalami kehamilan tidak direncanakan. Jadi di PKBI menerima klien atau yang membutuhkan layanan KTD tidak didasarkan pada tadi apakah dia kenakalan remaja atau enggak. Jadi yang kita terima adalah dia harusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan hak pelayanan Cashpro. Jadi datang dulu ke PKBI, dari situ nanti kita konseling. Dari konseling kita lebih menjelaskan terkait keamanannya. Jadi safe dan tidak safe-nya. Safe unsafe-nya. Masalah dia itu nakal, dia belum menikah, itu adalah perilakunya sendiri. Jadi kita tidak membatasi haknya mereka untuk mendapatkan akses kesehatan reproduksi tadi. Ya, dari situ baru nanti kalau yang persyaratan yang diberikan oleh PKBI untuk mendapatkan layanan itu tadi yang sudah disampaikan bahwa usia kehamilannya tidak lebih dari 10 minggu. Statusnya dia tidak masalah mau menikah atau tidak menikah. Jadi kita sama memberikan layanan juga gitu. Keberadaan PKBI diharapkan dapat menekankan angka kematian ibu akibat aborsi ilegal. Konsultasikanlah permasalahan kehamilan tidak direncanakan Anda dengan pihak yang tepat, agar dapat ditangani dengan solusi dan tenaga ahli terbaik. Kehamilan tidak diinginkan atau KTD merupakan salah satu risiko dari reproduksi. Nah, gimana caranya sebenarnya untuk mencegah KTD adalah dialog, diskusi, mencari tahu, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Gimana itu? Bisa mengakses ke www.pkbi.or.id
ditanyakan, bisa langsung kirim email ke kami, bisa langsung telepon, di situ sudah ada nomor teleponnya, bisa langsung datang ke Hang Jebat 3F3 Kebayoran Baru. Nah, itu kita bisa diskusi, bisa tanya-tanya langsung terkait dengan tentang masalahmu. Salah satunya terkait dengan KTD. Jika mengalami KTD, udah nggak usah kemana-mana lagi, langsung aja telepon, SMS, WhatsApp, PKBI, hubungi langsung, kita diskusi langsung. Nah, bagi teman-teman yang ada di luar kota, itu bisa langsung menghubungi nomor telepon atau alamat klinik-klinik PKBI yang ada di website kami www.pkbi.or.id untuk mencari informasi dan menggali informasi langsung terkait dengan KTD.